Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Wahyuni, SPD, instansi UPTD SDN 014664 Rahuning. Di sini saya menampilkan diseminasi aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Pengimbasan di sekolah saya UPTD SDN 014664 Rahuning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat melaksanakan diseminasi untuk CGP angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan tata cara pelaksanaan kami, yaitu satu, pembukaan itu dengan saya sendiri, yang kemudian kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga acara inti yang diadakan oleh CGP kami yaitu dengan Ibu Endang Sri Wahyuni SPD, yang keempat tanya jawab diskusi, yang kelima doa. Nah, untuk acara pembukaan hari ini kami persilakan untuk kepala sekolah kami ataupun yang mewakili diharapkan maju ke depan. Kepada Ibu Nur Aini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 11 di UPTD SDN 014664 Rahuning. Saya di sini sebagai mewakili perwakilan guru dan kepala sekolah. Saya mengucapkan selamat dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sekolah ini, semoga bisa menyusul dan semuanya kita di sini bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan sampai akhir dan diharapkan lulus menjadi guru penggerak angkatan 11. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini kami buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Nur Aini SPD. Semoga kata sambutannya memberikan semangat bagi kita calon guru penggerak. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh CGP angkatan 11 yaitu Ibu Endang Sri Wahyuni SPD. Kepada Ibu Endang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu guru yang saya hormati. Yang pertama sekali, salam hormat saya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 014664 Rahuni dan guru-guru, rekan guru semua dari guru SD kelas 1, kelas 2 dan kelas 1 sampai kelas 6 dan TU beserta TU sekalian. Di sini saya menyampaikan alhamdulillah hingga saat ini kami diberikan kesempatan. Bukan berarti kami di sini orang yang pandai, tapi kita sesama guru sama-sama memberikan pengalaman pengimbasan kepada sekolah kita yang tercinta ini di UPTD 014664 Rahuni. Dan pertama sekali kita membacakan sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana pada nantinya kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pemateri menyampaikan penerapan kami di CKP angkatan 11 tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita. Dan pertama sekali kita sebelum sampai ke pemateri, kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita sendiri secara bersama. Untuk itu, marilah kita berdiri sejenak sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaanku, Selanjutnya kita kepada pemateri, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya ibu-ibu supaya semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Oke, terima kasih. Ya, ice breakingnya pam itu apa ya? Apa ya ibu? Udah diterapkan di kelas masing-masing. Oke. Ya berdiri semuanya yuk. Ayo silakan. Ikutin ya. Pam. Oke. Ikuti ya.
dibawakan oleh Ibu Guru Siti Aisyah. Kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti yang saya bawakan sendiri, dan eksplorasi konsep. Kemudian refleksinya nanti terakhir. Bapak Ibu Guru, kemudian ini saya ada pertanyaan pemantik. Sebelumnya tadi saya katakan tentang budaya positif kita di sekolah masing-masing kita ini sudah menanamkan tentang budaya positif. Salah satunya kita di pagi hari semenjak udah di sini kita bersekolah. Budaya positif salah satunya adalah salam, tegur, sapa, senyum, sapa, salam. Ada 5S ya anak apa? Bu Guru kita apakan di waktu pembelajaran sebelum dimulai. Kita sudah menyapa anak murid, kemudian memberi salam kepada anak murid kita di sekolah kita sebelum masuk. Sudah kita budayakan budaya positif tadi. Kemudian lagi itu ada lagi pada hari Senin sampai Kamis kita sudah mengajak murid kita untuk bersolat berjamaah pada Senin sampai Kamis secara bergiliran untuk sholat zuhur berjamaah. Itu termasuk salah satu tentang budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu ini setuju tidak? Apakah hukuman itu adalah mendisiplinkan anak? Siapa yang bisa Ibu Guru? Oke, silakan. Kalau menurut saya Bu, memang betul Bu. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena anak-anak ini nanti kalau nggak dihukum, kadang dia nggak mau disiplin Bu. Udah dikasih tahu sama guru, kadang anak-anak ini agak ini. Tapi kalau udah awas, kalau ada hukuman, nanti kalau nggak disiplin dihukum. Anak-anak ini tertipu. Jadi saya setuju. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nuraini telah menyampaikan pendapatnya. Iya benar kadang-kadang ya. Tapi seharusnya ada cara yang lebih sederhana tanpa mengakibatkan hukuman yang kita minta kepada anak tersebut. Salah satunya dengan cara kita sebagai mendisiplinkan anak dengan segitiga restitusi. Itu nanti ada di kaitan materi selanjutnya. Kita tidak boleh sebagai guru menghukum anak itu secara harus hukuman yang kita berikan. Seharusnya adalah tentang penindaklanjutan yang supaya keyakinan kelas itu terlaksana. Kemudian kita tidak boleh bicara kekerasan. Memang harusnya kalau hukuman itu setidaknya di situ dia takut. Tapi di masa yang akan datang dia hanya takut saja untuk diterapkannya. Tapi kalau kita membuat segitiga restitusi itu dari keyakinan dari dalam diri dia masing-masing, dari dalam diri anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dia akan datang. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini pemberian hukuman ini dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seharusnya ini memberikan hukuman itu tidak layak sekarang. Jadi kita hanya supaya anak itu tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama seperti membuang sampah pada sembarangan. Itu dikaitkan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setujukah kalian Bapak Ibu memberikan penghargaan? Ya setuju ya nak? Ya Bapak Ibu ya setuju. Kita kadang-kadang di kelas kita memberikan penghargaan itu adalah reward untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Kadang anak kita di kelas kalau nggak nulis, dia itu nggak mau menulis kalau nggak dikasih penghargaan. Misalnya penghargaan kecil adalah berbentuk pujian, anak kamu bagus ya tulisannya, alangkah bagusnya lagi jika rajin menulis. Kira-kira. Jadi nilai yang kita buat di sini
Begitu kira-kira untuk penghargaan tadi. Lanjut lagi kita topik dalam eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, ya kan? Di situ profil pelajar Pancasila ada nilai dia kebinekaan global. Kemudian ada lagi, kira-kira siapa bisa menyebutkan Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Berkebinekaan global, gotong royong. Iya. Iya, bisa diulang-ulangi nak? Lebih jelas. Ibu guru. Ayo, berkebinekaan. Lagunya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, itu di situ nilai kebajikan universal secara menyeluruh itu udah disitulah dia gotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis. Ada satu lagi, kreatif. Di situ udah semuanya kita amalkan dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. Teori motivasi ini kita memberikan dorongan, baik dorongan intrinsik maupun ekstrinsik, berasal dari dalam siswa maupun dari keluar siswa. Misalnya dari dalam siswa ini motivasinya, contoh, aku harus giat belajar supaya aku mendapatkan nilai yang bagus semester ini. Itu motivasi intrinsik dari dalam dirinya tanpa ada paksaan oleh orang lain. Kemudian motivasi ekstrinsik itu dikatakan dari luar dorongan orang lain. Contoh, guru mendorong semangat anak-anak supaya mereka belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Itu dari ekstrinsik, dari luar. Kemudian hukuman ini kata saya tadi oleh budaya positif itu adalah tidak bagus, dan jangan sesekali menghukum anak atas apa yang terjadi pada kesalahannya. Kemudian penghargaan, kita berikan penghargaan anak tersebut supaya mendapatkan nilai dorongan yang kuat untuk belajar ke depannya. Kemudian restitusi. Di sini kita menerapkan restitusi segitiga restitusi. Ada dia menstabilkan tindakan, kemudian itu menanyakan keyakinan kelas, dan kemudian tindak lanjut. Itu dia. Terus ini ada 2.3 tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misalnya ibu guru dan anak murid memberikan kesepakatan kelas, contoh memberikan semangat, itu contohnya. Ada lagi disiplin dalam memberikan waktu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini antara kesepakatan guru dan siswa. Jadi ini tidak boleh dilanggar siapapun, baik guru maupun siswa. Itu dikatakan dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa, kemudian ditempelkan di dinding dan disepakati oleh warga kelas. Kemudian warga kelas tadi menerapkan dalam sekolah. Itu dia tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi dengan mendapatkan kasih sayang. Contohnya mendapatkan kasih sayang dari guru atau wali kelas dan kepala sekolah, warga sekolahnya. Itu hak anak di sekolah. Kemudian kalau kebutuhan rasa kasih sayang dan cinta kasih sayang itu dari orang tua, anak mendapatkan untuk kelayakan yang layak, diberikan kasih sayang dan cinta yang tulus dari orang tuanya. Ada lagi kemudian itu tentang bertahan hidup. Jadi mengakibatkan bertahan hidup cinta dan kepada orang tuanya. Jadi kita
ada 5. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, kemudian mendapatkan bertahan hidup, mendapatkan kepenguasaan, baru dia kebutuhan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dunia ini mengajarkan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, dan kemudian guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru. Selayaknya guru kita sebagai guru adalah sebagai manajer yang paling bagus. Itulah dia. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Itu saya sudah sebutkan tadi. Meliputi dari penindaklanjutan, kemudian dari menanyakan keyakinan kelas, dan kemudian tindak lanjutnya disepakati. Oke Bapak Ibu, kemudian ini tayangan slide yang perubahan paradigma tentang teori-teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol yang dipilih adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Itulah dia. Lanjut Bu. Nah, di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, disebutkan di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, dari kata disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu motivasi intrinsik. Kemudian dia motivasi ekstrinsik, yaitu teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, disebutkan di keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal tadi didapat oleh keyakinan kelas yang kita dibuat oleh guru dan siswa di kelas masing-masing. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada salah satu 5 posisi kontrol yang kita harapkan Bapak Ibu adalah sebagai manajer yang paling baik, yang paling layak kita terapkan di kelas masing-masing. Kemudian segitiga restitusi itu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh siswa, dan menanyakan keyakinan yang disepakati oleh di kelas masing-masing. Kemudian diterapkanlah anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian realitas kebutuhan, kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita berikan kepada setiap manusia, termasuk anak didik kita Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Ada kasih sayang dan rasa yang diterima oleh siapa saja. Kemudian kesenangan dan kebebasan untuk menikmati hidupnya agar dia layak menjadi manusia yang sempurna di muka bumi ini. Menjadi pengakuan yang diterapkan kepada orang lain dan diterima di sisi orang lain di sekitar kita. Oke Bapak Ibu, ini tayangan selanjutnya.
belajar. Ya, belajar. Belajar itu adalah maksudnya untuk mendisiplinkan diri. Belajar kita berusaha yang terbaik. Berusaha kita menaati peraturan yang ada. Peraturan yang telah dibuat oleh kepala sekolah dan dari dulunya sudah diterapkan. Beda dengan peraturan atau dengan keyakinan. Nah, itu dia. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin ini adalah misalnya kita masuk 7.15, anak-anak ada yang datang 7.20. Nah, itu kata disiplinnya belum masuk, belum menaati peraturan yang ada. Nah, di sini kita bicara agar diri kita untuk belajar disiplin adalah belajar bagaimana menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah kita masing-masing, sekolah kita ini, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan itu adalah apa? Maksudnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu dari menurut pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana profil pelajar Pancasila tadi meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini adalah profil pelajar Pancasila adalah merupakan nilai kebajikan universal. Pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi buku manusia, Diane Gosen dalam bukunya adalah satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Dia takut akan dari luar. Misalnya kalau gini, saya terlambat ke sekolah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan diterima saya nanti? Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian 2, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal juga. Dia mengharapkan imbalan. Apabila saya tidak datang terlambat, maka ibu ini memberikan imbalan atau penghargaan, reward begitulah. Atau lagi, saya mendapatkan ranking 1. Sekolah itu sekolah itu biasanya kita mendapatkan ranking 1 dengan memberikan penghargaan berupa piagam dan piala. Itu motivasi eksternalnya. Kemudian lagi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, inilah yang kita harapkan dari anak didik kita, Bapak Ibu. Motivasi internal dari dalam diri dia tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan
jangka panjang, mendapatkan penghargaan penghubung, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Dia mengharapkan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa yang didapat setelah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Nah, ini anak mendapatkan satu penghargaan efektif jika dia menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nomor 3, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Oke Bapak Ibu, tanya. Nah, ini penghargaan tidak efektif dari dalam diri anak tersebut. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha seterusnya. Nah, jika dia gagal, tidak mendapatkan apa-apa, misal dia mendapatkan ranking yang terakhir, dia down, artinya putus asa. Dia mau bekerja keras lagi untuk belajar bersama dengan temannya. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Contohnya lain, dia hanya mendapatkan bekerja, belajar dia hanya untuk mencari perhatian gurunya, tidak semata-mata dari dalam dirinya. Ada lagi, kalau lihat temannya ranking 1, maka dia yang ranking 5, kok gini ya, aku apa kali benci kali ya sama dia, kok dia bisa ya mendapatkan nilai ranking 1 padahal nyonteknya sama aku, gitu kira-kira ya. Itu enggak pengakuan yang penghargaan dari diri dia. Kemudian pengakuan apresiatif. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan ini, Bapak Ibu, perlu diingat beberapa hal. Memberikan pengakuan secara khusus. Secara khusus maksudnya, misalnya anak kita di kelas itu sungguh dia tidak mau belajar, pengakuan kita, nah bagaimana kau bisa anak kita didik kita ini supaya dia bisa belajar dengan baik lagi dan bersemangat. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi. Ketiga, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Memberikan pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Nah, ini kita fokus pada proses tadi maksudnya kita tidak menginginkan dia harus ini dan harus itu, harus mendapatkan ranking 1, harus mendapatkan ranking 2. Kita yang penting adalah prosesnya, bagaimana dia bisa mencapai kepada skill dia dalam membaca, dalam menulis, yang kita nilai dari prosesnya. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka nilai kebajikan situasinya. Kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikannya di situ, perasaan hatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kalimat pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikan apa? Ini adalah kepedulian yang ada dari siswa. Situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Nah ini kalau tugas kelompok harus bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing. Saling membantu ya. Terima kasih untuk ini ada rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Secara otomatis kita lihat anak kita kadang-kadang tanpa kita suruh, tanpa kita beri aba-aba, mereka mengutip sampah yang ada di sekitarnya.
tindakan guru, lanjut lagi tindakan guru, mari berdiskusi. Nah, ini ada dia tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Beda ya dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah suatu larangan, kemudian ini konsekuensi memang seharusnya dia perbuat, dia bertanggungjawabkan perlakuannya. Nah, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Iya benar. Baru kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, berupa hukuman. Nah, hukuman itu paling berat istilahnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah salah satu hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman telah dicoret-coret. Ini adalah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi itu adalah pertanggungjawaban yang diperbuatnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada sahabat belajar. Ini adalah konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Hukuman yang tidak layak diterima oleh murid kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini adalah berbentuk hukuman juga. Nah, ini dari jawaban yang tadi kita lihat tindakan mencatat 100 kali di dalam buku, terlambat lagi karena terlambat ke sekolah berupa hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah berupa konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Lanjut Bapak. Ya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini misalnya kita hukum anak tersebut. Misalnya kita cubit, dia akan membekas di hatinya dalam waktu yang lama. Sampai SMA, anak itu teringat dengan gurunya. Wah, guruku ini sempat sekali mencubit aku. Begitu. Sampai jangka waktu yang lama dengan anak tersebut. Ini membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka pendek. Hanya jangka pendek yang diingatnya oleh konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, ini kalau hukuman itu bersifat memaksa. Harus ini, harus itu. Kemudian konsekuensi, ada stimulus, ada tanggapannya. Stimulus itu respon dari anak akan hukuman, akan konsekuensi yang dijalaninya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada sementara waktu, ada time clock-nya. Masuk kita ke restitusi Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari dosen tahun 2004.
kebutuhan dari anak tersebut. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang, sedangkan konsentrasi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang sampai kapanpun akan tetap diingat kalau menerapkan segitiga restitusi. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diapain, korban mendapatkan ganti. Kemudian lagi murid anak akan tersakiti, sedangkan disiplin konsentrasi penguat murid anak dibuat nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk pelakunya. Sedangkan hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu berupa peraturannya adalah kamu harus memaksa, artinya konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak menghormati, kemudian murid anak menghormati peraturan, murid anak membenci peraturan. Ini adalah tindakan negatif, ini adalah tindakan netral, dan ini adalah tindakan positif. Jadi Bapak Ibu adalah yang mana yang bagusnya yang kita terapkan dalam kelas masing-masing adalah restitusi, ya Bapak Ibu. Ada 9 ciri restitusi. Nah, yang nomor 1 adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Si anak itu misalnya datang terlambat ke sekolah. Ini dia belajar dari kesalahannya. Apa salah dia? Apa yang dia lakukan itu adalah bagus apa tidak? Nah, dari situ dia belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian nomor 2, memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan antara guru dengan siswa. Ada lagi 3, tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan untuk anak itu adalah bagaimana kamu tidak untuk mengulanginya lagi. Nomor 4, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, menanyakan masalah, menanyakan apa yang harus dilakukan, menanyakan solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak tersebut kita apakan dia menjadi kelompok yang untuk tidak berjanji tidak mengulangi kembali, maka dia bergabunglah dengan kelompoknya yang baik. Seperti ya. Lanjut. Eksplorasi konsep pembelajaran 3. Masuk kita kepada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dan guru yang dibuat oleh kesepakatan masing-masing dengan mengajak murid untuk berdiskusi atau berkolaborasi. Mengapa tidak ada peranan apa yang harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk itu mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik tadi dari dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu.
terwujudlah lingkungan positif di sekolah kita masing-masing. Kemudian lagi kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini tabel ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Lanjut. Oke, di sini ada hormat, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah terdengar. Kemudian terlihat itu adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Namaste, meletakkan tangan di dada, saling memberikan ruang bekerja. Postur tubuh yang tenang, itu adalah tampak contoh berperilaku. Hormatnya seperti apa? Tampak seperti apa? Datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, ini acuh bila kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Hormat yang sama, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini adalah contoh yang tidak bagus dan ini adalah contoh yang sangat bagus. Kemudian bekerja, apa seperti tekun bekerja dan menyimak buku, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan, PR yang tidak dikerjakan. Lanjut lagi. Kemudian lagi peraturan dengan keyakinan kelas. Perbedaannya adalah peraturan itu selalu kembalikan buku tempatnya. Nah, keyakinan kelas apa? Tanggung jawab setiap murid. Apabila meminjam buku yang ada di pojok baca, maka kembalikan kembali pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah satu keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian lagi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang ditepati? Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah keyakinan kelas tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar, antrian istilahnya. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini dia Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh manusia pada umumnya. Dia mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima di mana saja dia berada. Kepuasan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan untuk memilih yang mana ia sukai. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran kelima adalah 5 posisi kontrol sebagai guru yang baik yang kita lakukan di kelas. Adalah itu ada dia 5 posisi kontrol adalah guru berbuat sebagai penghukum, guru berbuat sebagai pembawa rasa bersalah, guru berbuat sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru
segitiga restitusi. Nah, ini adalah antara percakapan guru dan murid untuk menstabilkan atau memberikan kepada kelompok yang benar anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi. Ada dia dari kemudian menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu dia dari menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Apa kebutuhan tadi? Apa kesalahannya, Bapak Ibu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini dia, setelah kita validasi kebutuhan si anak tersebut, Bapak Ibu, menanyakan keyakinannya, menanyakan apa yang mesti dia lakukan ke depannya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kita kesepakati keyakinan kelas sudah ada ditempel di dinding. Itulah kita kaitkan dengan yang dilakukannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan, Bu? Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini ada untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kita menanyakan, menstabilkan masalahnya. Kemudian validasi kebutuhannya. Kita membantu murid tadi mengenai basicnya, kebutuhan dasar apa yang ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Basic need itu tentang kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love, dan belonging atau fun survivalnya. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu adalah pernyataanku kepada siswa. Kemudian lagi setelah kita stabilkan, kemudian menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh tentang menanyakan keyakinan kepada anak murid kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu terakhir dari pemateri saya. Bisakah Ibu ceritakan dari hal baru apa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu ada yang berkomentar dari refleksi saya ini, dari budaya positif tentang restitusi, tentang kebutuhan dasar manusia, kebenaran kebajikan. Kira-kira Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya sebagai refleksi kita hari ini. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kalau saya di sini Bu, hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya baru menyadari bahwa kita guru tidak boleh menghukum anak-anak dan kita harus menjadi manajernya. Kalau manajer itu kan kalau di perkebunan berarti kita mengarahkan, mengayomi dan seperti itu. Jadi di sini saya merasa banyak yang harus saya ubah dari pola pikir saya sebagai guru yang monoton akan berubah menjadi guru yang menyenangkan. Terima kasih.
SD hari ini. Kemudian saya akhiri ke materi saya. Itulah tadi tentang budaya positif yang kita tanamkan di sekolah kita yang tercinta ini adalah UPTD SDN 01 Angkatan 66 Rauni. Kemudian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu CGP, Ibu Endang Sri Wahyuni. Semoga dengan adanya yang diterangkan Ibu itu tadi bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, yang mana kita tidak mengetahui apa-apa saja yang kewajiban kita sebagai guru. Saya akui sendiri ya Bapak Ibu, biasanya kalau saya sendiri saya baru melihat ini apa yang diterangkan Ibu CGP kita. Biasanya saya mengajar itu sebagai monoton diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah dengan adanya pembelajaran yang diberikan Ibu CGP kita, Ibu Endang Sri Wahyuni, ada perubahan bagi saya. Terima kasih untuk Ibu CGP. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Sekarang sampailah tahap akhir, yaitu sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Aini. Kepada Ibu Nur Aini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Dengan adanya berdoa maka berakhirlah acara kita hari ini, dan kami sudahi. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.